Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu Muhammadan ila kafatin nas wa anzalal ma'al kitab liyufariqu bihi bainal haqqi wal batil wa bainal ma'ruf wal munkar wa ihdinas siratal mustaqim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allahu ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi samil alim minasyaitonir rajim. Wala tus'il khaddaka lin-nasi wa la tamsi fil ardi marhan. Innallaha la yuhibbu kulla mukhtalin fakhur. Shadaqallahul azim wa sadaqan nabiy sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah tatimmu sholihat. Atas izin dan rahmat Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan malam ini seperti biasa setiap pekannya ada kajian online yang masih membahas tentang Al-Kabair, ya, karya Imam Az-Zahabi. Dan insyaallah pada kesempatan malam ini kita akan membahas dosa ke-17, yaitu dosa sombong, ya. Sombong itu adalah sesuatu sifat yang siapapun itu tidak akan suka, ya. Siapapun yang di dunia ini tidak akan suka dengan orang-orang sombong. Termasuk orang sombong ketemu sama orang sombong, sama-sama nggak akan suka, ya. Karena sifat buruk manapun padahal pelakunya ini orang sombong, ketemu lagi sama orang sombong, sama-sama nggak suka, itu aneh itu, ya. Padahal harusnya sama gitu, ya. Tapi itulah bagian dari penyakit hati. Dan sombong ini adalah salah satu sifat yang akan banyak sekali menghancurkan segala amal ibadah kita, ya. Apakah kita termasuk orang yang sombong? Mari kita simak kajian pada malam ini, ya. Karena sombong termasuk yang sejenis dengan kesombongan, ya. Misalnya ujub, ya, takabur, ya, bangga diri, ya, itu termasuk sifat-sifat sombong. Ketersesatan yang lainnya seperti itu. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Mu'minun ayat 27. Dan Musa berkata, sesungguhnya aku berlindung kepada Tuhanku dan Tuhan kalian dari setiap orang-orang sombong yang tidak beriman kepada hari hisab. Ya. Kenapa di sini Allah menggandengkan makna sombong dengan tidak beriman kepada hari akhirat? Bukan berarti orang yang tidak sombong, orang yang sombong itu tidak beriman kepada Allah. Konteks di sini adalah orang-orang yang beriman tapi melakukan sifat-sifat sombong seperti itu, ya. Bangga diri dan lain-lain. Dan hari ini kita dapati di sekeliling kita banyak sekali manusia yang terjangkit dengan sifat ini, ya. Maka perbanyaklah kita bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala dari sifat bangga diri, sifat sombong dan lain sebagainya, dan selalu memohon kepada Allah, ya Allah, aku berlindung kepadamu dari sifat sombong dalam diri ini, ya Rabb. Cabut ya Allah kesombongan kami, ya Rabb, ya. Seperti itu tuh bisa seperti itu. Kemudian lagi dalam surat An-Nahl ayat 23, Allah kembali berfirman, sesungguhnya Allah tidak mencintai orang-orang yang sombong, kebalikan dengan orang-orang sabar. Innallaha yuhibbus sabirin. Nah, di surat An-Nahl ini sesungguhnya Allah tidak menyukai, tidak mencintai orang-orang yang sombong. Jadi kebalik, ya. Maknanya antara orang sabar sama orang sombong. Kenapa orang sombong itu pasti nggak sabar, ya? Udah pasti, karena dia ingin selalu follow dirinya, ya. Bukan follow namanya, memarkup dirinya, ya, menambahkan dirinya, ya, mencitrakan dirinya, ya. Makanya orang-orang yang selalu banyak membangun citra dirinya, memoles dirinya, ya, agar selalu tampil luar biasa di hadapan manusia, ya, membangun citranya, ya, pokoknya pujian lah seperti itu. Orang-orang begini rentan dengan kesombongan. Kenapa? Biasanya dia capek-capek ngebangun, kemudian tiba-tiba ada yang menginterupsinya, kemudian atau membulinya, maka dia akan murka, ya, durjana, dan sampai kesombongannya akan muncul seperti itu, ya. Makanya kemudian lagi sifat sombong juga itu pasti akan berdekatan dengan sifat dengki, ya. Lihat betapa luar biasa kesombongan ini bisa meletupkan segala penyakit-penyakit hati yang ada di sekelilingnya. Jadi potensi-potensi penyakit hati dalam dada manusia itu akan terletup dengan sifat sombong. Karena sombong akan melahirkan dengki, ya. Orang sombong sudah pasti berawal dari ujub, bangga diri, ya. Kemudian orang sombong itu pasti pemarah, ya. Pemarah pasti orang sombong itu. Karena dia nggak mau dilecehkan. Padahal orang menasehati, tapi impactnya ke dia, orang ini merendahkan saya.
selalu negatif thinking dan lain sebagainya. Nah ini uniknya ya karakter orang-orang yang memiliki sifat sombong seperti itu. Rasulullah SAW bersabda dalam sebuah hadis yang diriwayatkan Imam Bukhari dan Nasa'i, ya, hadis yang dikeluarkan oleh Ibnu Umar radhiyallahu an menjelaskan bainama rajulu yattabakhir tarhu fi masyihi idza khasafa Allahu bil ard fa huwa yatazallalu fiha illa yaumil qiyamah. Ketika seseorang sombong dalam berjalannya pongah, ya, saat itu Allah longsorkan bumi dan ia meluncur di dalam buminya hingga hari kiamat. Artinya di sini kita melihat bahwa kesombongan tidak disukai sama Allah. Ya, ibaratnya Allah pengen sekali melongsorkan buminya supaya orang tersebut jatuh masuk ke dalam longsoran tersebut. Ya, nah ini apa yang disombongkan dalam diri kita? Ya, makanya lahirnya sifat sombong karena minimnya orang tersebut banyak bermuhasabah diri. Kalau orang-orang sering muhasabah diri, sering introspeksi diri, sering mendekat kepada Rabb-nya, sering menyucikan dirinya, maka insya Allah orang tersebut akan mengetahui siapa dirinya sebenarnya. Ya, sekali lagi, orang-orang yang sombong, maka otomatis tadi di ayat yang pertama yang Nabi Musa menjelaskan, dia berdoa agar dilindungi dengan orang-orang yang sombong dan tidak beriman kepada hari akhir. Orang-orang sombong itu tahu bahwa kesombongannya ini bakal membuat dia berat sekali mendapatkan azab. Nah, Allah menganggapnya dia tidak beriman kepada hari akhirat. Kenapa disebut tidak beriman padahal dia tahu hari akhirat itu ada? Artinya dia cuek dengan kesombongannya tersebut, dengan dosa-dosanya, mengentengkan, menggampangkan. Ini dianggap orang-orang yang tidak beriman kepada hari akhirat, tidak percaya. Kalau orang-orang yang percaya dengan hari akhirat, dia pasti akan ketakutan melakukan hal-hal tersebut. Kenapa? Karena dia akan berat mempertanggungjawabkan semuanya. Itu logika yang harus kita pakai seperti itu. Nah, makanya bahasa-bahasa Al-Quran kalau kita perhatikan, mereka tidak beriman kepada hari akhir, ya. Mereka dengan bahasa-bahasa seperti itu bukan berarti kita menganggapnya bahwa orang sombong itu adalah orang-orang yang sehari-harinya 24 jam sombong mulu. Tidak juga. Ada memang orang-orang yang sombong ketika dia marah saja, ya. Ada orang-orang yang sombong ketika dia merasa dilecehkan, muncul sifat sombongnya. Dan tapi memang ada juga yang sombongnya 100%. Ada, ya. Ya barangkali kesombongan itu kan yang sering kita lihat. Nah, Ibnu Qayyim pernah merumuskan ada 3 sifat, ya, sombong dalam diri manusia, yaitu sombong karena harta, yang kedua adalah sombong karena jabatan, yang ketiga adalah sombong karena ilmu, ya. Tapi kata Ibnu Qayyim, seburuk-buruknya kesombongan itu karena ilmu, sombong ilmunya, ya. Kalau sombong hartanya, kata Ibnu Qayyim, kelihatan memang benar ada hartanya kok. Contoh, dia punya mobil harganya 10 M, ya, kelihatan mobilnya ada, ya, seperti itu. Sombong kalau makan pengennya sekali sarapan habisnya 5 juta gitu, ya. Ada nggak yang begitu tuh, ya? Sombong banget sepertinya. Tapi kelihatan uangnya ada gitu. Atau seseorang yang sombong dengan jabatannya, ada jabatannya. Tapi kalau orang yang sombong dengan ilmu, ini yang paling bahaya. Seperti itu, ya. Orang-orang yang seharusnya dia mencari ilmu akhirat dan ilmu tersebut Allah ridhoi, maka akan semakin membuat orang tersebut tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala. Hakikat ilmu kan begitu. Ketika masuk ke dalam jasad seseorang, maka ilmu itu akan menyinari hatinya, membuat orang tersebut akan berubah, ya. Sehebat-hebatnya ilmu apapun di dunia itu adalah puncaknya satu, dia mengenal Allah. Kalau ada ilmu yang tidak membawa kita mengenal Allah, makanya bukan itu ilmu dari Allah sumbernya, udah pasti dari syaitan. Nggak ada lagi rumusnya begitu, ya. Teman-teman yang rahmati Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah SAW bersabda dalam sebuah hadis, yuhsyarul jabbaruna al-mutakabbiruna yaumal qiyamati amsalu darri yata'uhumun nasu yaghshahumud dullu min kulli makan. Para penguasa bengis dan orang-orang sombong itu akan dikumpulkan pada hari kiamat bagai debu yang diinjak-injak manusia. Mereka diliputi kehinaan dari segala penjuru. Di sini Rasulullah menceritakan bahwa kelak nanti orang-orang yang sombong itu nggak ada apa-apanya, ya, hina sekali. Karena dulu di dunia dia merasa selalu menghinakan orang lain, padahal sesungguhnya orang-orang terhina. Maka orang-orang yang sombong sebetulnya sedang menghinakan dirinya sendiri di hadapan Allah nanti kelak. Ya, dia lupa, lalai. Kenapa? Karena syaitan sudah berhasil menerjunkan, mengadopsi, melahirkan sifat iblis kepada orang tersebut. Ingat,
dosa yang pertama kali yang dilakukan oleh makhluk Allah yaitu dosa kesombongan. Yang kita tahu bahwa ini pernah terjadi di zaman dahulu ketika Allah Subhanahu wa taala menciptakan Nabi Adam ya. Nah, seorang ulama salaf mengatakan bahwa dosa pertama yang dilakukan kepada Allah adalah dosa sombong ya. Allah berfirman dalam surah Al-Baqarah 34 yang artinya, dan ketika kami berkata kepada para malaikat, sujudlah kalian kepada Adam, maka mereka semua sujud, illa iblis, kecuali iblis. Ia menolak dan sombong dan ia termasuk orang-orang kafir ya. Kenapa iblis sombong? Kita tahu bahwa iblis dahulu adalah seorang hamba yang luar biasa taatnya kepada Allah. Bahkan Allah naikkan dia bersama para malaikat di langit ya. Jadi ibadahnya bersama para malaikat, saking mulianya ibadahnya. Tapi Masya Allah, ternyata di dalam hatinya terdapat kesombongan. Maka ketika Allah Subhanahu wa taala menciptakan Nabi Adam, maka sebagai penciptanya, Allah punya ketentuan gitu, agar semua makhluk-makhluk ini bersujud kepada Adam. Tapi garis bawahi, bukan sujud ibadah, tapi sujud penghormatan kepada Adam alaihissalam ya. Karena Adam diciptakan melebihi kemampuan hamba-hambanya ya, ciptaan-ciptaannya seperti malaikat ya, jin dan lain sebagainya. Nah, ketika Allah perintahkan para malaikat untuk bersujud kepada Adam, maka semuanya bersujud kecuali iblis menolak. Kenapa iblis tidak mau bersujud kepada Adam? Karena dia merasa paling baik. Dia merasa lebih baik dari Adam. Anna khairukum minha. Saya lebih baik darinya. Dan ini pun terkenal. Dan kita dapati hari ini juga banyak sekali orang-orang yang merasa dirinya lebih baik dari siapapun. Ya, betapa iblis laknatullah alaih itu banyak sekali menyesatkan manusia, melahirkan sifat-sifat seperti dirinya, merasa dirinya baik. Kadang-kadang ini pun sama, lahir dari seorang yang sedang menuntut ilmu, ikut kajian-kajian, sekali dua kali ikut kajian dia sudah mulai berubah taat kepada Allah. Nah, iblis mulai itu gentayangan kalau sudah melihat ada orang-orang yang hijrah di jalan Allah ya, sudah ikut taklim dan lain-lain. Namun iblis punya jebakan, maka dia akan dibuat menjadi merasa paling baik dari sekitarnya. Bahkan dia akan melecehkan orang-orang yang berbuat dosa. Padahal kita tahu ya, kita mencela orang-orang yang berbuat dosa, tapi kita lupa mencela diri sendiri ya. Padahal sama-sama berbuat dosa gitu, cuman bentuknya saja beda. Misalkan si fulan mah dosanya A, kita mah B. Pas ketahuan kelihatan dia dosa A, ya kita bully ya. Padahal sama dosanya, sama-sama dosa, cuman beda bentuk saja ya. Lihat betapa kita merasa sombong di situ. Maka kalau kita perhatikan, semua orang pernah melakukan kesombongan, merasa dirinya baik ya, merasa lebih soleh, merasa paling nyunah ya, seperti itu ya. Yang lain subhat, cuman saya yang sunnah ya, insya Allah seperti itu. Nah, ini bahaya kalau sudah begini. Saya jadi ingat dengan kisah Nabi Musa alaihissalam ketika Allah Subhanahu wa taala perintahkan untuk berguru kepada Nabi Khidir ya. Bayangkan, kita tahu bahwa Nabi Musa ini termasuk Rasul, bukan Nabi biasa, termasuk ulul azmi. Tapi lihat levelnya, walaupun Musa tinggi ya, dia disuruh lagi belajar kepada Nabi Khidir. Nah, ini sering kita baca ya dalam surah Al-Kahfi, bagaimana Allah Subhanahu wa taala menjelaskan dalam surah Al-Kahfi ya, ketika Musa meminta kepada Nabi Khidir, bolehkah aku mengikutimu agar aku mengajarkan, agar engkau mengajarkan kepadaku ilmu ya, yang telah diajarkan Allah kepadamu untuk menjadi petunjuk. Tapi kenapa tiba-tiba Nabi Khidir bilang, innaka lan tastati'a ma'iya sabra ya, Musa, kamu nggak akan sabar ikut sama saya. Tapi kata Musa, nggak bisa, saya mau belajar gitu ya. Lihat betapa di sini kita akan mengambil hikmah orang-orang yang sekarang banyak ya, dari kalangan-kalangan orang-orang yang baru hijrah ya, yang baru ngikutin kajian setahun 2 tahun. Ini penyakitnya seperti itu, ngerasa diri paling baik, paling sunnah, yang lain dicela ya. Dia lupa dengan dosa-dosanya. Padahal setan sedang mengalihkan dia yang tadinya pernah melakukan dosa-dosa, hijrah, sholat mah sholat, ngaji mengaji, ikut kajian dan lain-lain, tapi dialihkan menjadi seorang yang sombong, merasa dirinya paling baik. Anna khairuhum minha, seperti itu. Nah, Nabi Musa ketika mengajukan diri kepada Nabi Khidir alaihissalam
Maka Nabi Khidir bilang tadi, walan tastati'a ma'iya sabra. Wahai Musa, kamu nggak akan sabar dengan saya. Makanya ikut. Ketika ikut, kita tahu Nabi Khidir tiba-tiba ngebolongin perahu. Aneh buat Musa ini, gak masuk akal gitu. Kemudian ngebunuh anak, coba. Ya. Kemudian ada tembok yang roboh, dibangun. Selalu Nabi Musa nggak sabar. Dan ini pun terjadi kepada kita, bukan hanya jamaah saja. Ya. Kita kadang-kadang nggak mau ngedengerin dulu tuh. Ya. Dengar dulu lah. Ya. Ketika memang seseorang menyampaikan hujahnya, ya udah dengerin dulu. Ingat loh, Allah tuh menciptakan mulut satu, telinga tuh dua. Artinya apa? Kita diperintahkan untuk banyak mendengar dan sedikit bicara seharusnya. Tapi lihat, ketika misalkan kita dalam keadaan berselisih masalah agama, dengarkan dulu. Ini mah kesombongannya itu tuh yang muncul kan. Saya tidak mengambil ilmu dari Ustadz Fulan. Lagi-lagi saya membahas ini. Kenapa? Karena memang semuanya ada di situ. Sombongnya ada, zolimnya ada. Saya terus terang saja melakukan ini semuanya, menjelaskan ini semuanya, agar teman-teman semuanya kalau pernah begitu segera bertobat pada Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, sombong hanya gara-gara dibilang tadi itu. Ini subhat. Kita coba berpikir ketika Nabi Musa ikut Nabi Khidir di perjalanan. Nabi Khidir membolongin perahu tuh nelayan miskin. Coba, ya pasti bilangnya apa? Waduh, nih Nabi Khidir banyak subhatnya nih. Ya, Nabi Khidir nih haram nih kelakuannya seperti ini, zolim dan lain-lain. Maka ketika Nabi Musa alaihissalam protes kepada Nabi Khidir, apa kata Nabi Khidir? Wahai Musa, kan tadi aku bilang, ya, walan tastati'a ma'iya sabron, kamu nggak akan bisa sabar dengan saya. Ya maafkan, kata Nabi Musa. Kemudian safar lagi berjalan, ada anak tiba-tiba dibunuh sama Nabi Khidir. Makin tambah aneh Nabi Musa. Ya. Lihat apa yang terjadi, sama protes juga. Sampai pada sebuah kota Nabi Khidir membangun tuh tembok, ya. Dan semuanya baru dijelaskan hikmahnya seperti apa. Nah inilah Nabi Musa masih mau mendengar. Nah antum siapa? Nabi Musa bukan, Harun bukan, ya. Nggak mau mendengar hujah dulu, dengerin dulu. Seperti itu, jangan sombong, ngerasa diri paling baik. Seperti itu. Kadang-kadang ustadz juga begitu, nggak mau ngedengerin. Ya, ulama juga ada yang sombong seperti itu, ngerasa dirinya paling baik. Hal-hal begini, wahai para hamba-hamba Allah, jangan mau ditipu oleh setan, jangan mau ditipu oleh iblis. Bersihkan hati dari segala penyakit-penyakit hati kalau kita mau aman hidupnya nanti. Justru ibadah yang kita lakukan, semakin banyak mengenal ilmu Allah, harusnya membuat kita semakin tunduk kepada Allah, bukan makin pongah kita. Justru ini sebaliknya, ini yang harus kita perbaiki dalam diri kita, seperti itu. Baik, saya lanjutkan. Barang siapa yang sombong terhadap kebenaran, keimanannya tidak berguna baginya, sebagaimana yang dilakukan iblis. Ingat, tadi di awal cerita saya jelaskan bahwa iblis tuh sampai-sampai naik derajatnya di langit, sama Allah dinaikkan sejajar dengan para malaikat, karena luar biasa. Padahal jin-jin yang lain nggak ada tuh yang dinaikin seperti iblis, ya. Tapi ketika Allah ciptakan Nabi Adam, lihat sombongnya iblis akhirnya membuat imannya yang selama ini luar biasa nol, nggak ada apa-apanya. Buktinya apa? Allah usir dari dunia ini. Coba, usir dari surga. Coba bayangkan. Tadinya penghuni surga iblis itu dengan Nabi Adam. Ya. Lihat selama ini keimanannya, ibadahnya kepada Allah, kesolehannya kepada Allah nol, gara-gara menolak sujud kepada Adam alaihissalam. Apalagi antum ngaji setahun, 2 tahun, 3 tahun, ya, yang banyak maksiatnya kasarnya. Iblis mah dulu nggak ada maksiatnya, taat kepada Allah. Hanya gara-gara sombong, anna khairukum minha, maka nol semua ibadahnya. Kalau dulu iblis diturunkan dari surga, antum mau diturunin kemana? Ke sawah? Nggak mungkin kan seperti itu. Tapi yang pasti keimanan antum akan turun drastis di situ. Wahai hamba-hamba Allah, kajilah diri kita, kaji hati kita. Sudah berapa banyak orang-orang yang kita perlakukan seperti itu? Betapa kita merasa paling soleh, paling baik. Nggak bisa saya nongkrong dengan anak-anak seperti ini.
Kenapa? Khawatir tertular subhat, khawatir tertular ini dan lain-lain. Allahu Akbar, itu saya dengar semuanya. Saya dengar ya, beberapa ikhwan-ikhwan yang ngobrol dengan saya, Ustadz, saya udah nggak bisa bermain seperti ini. Kenapa sih? Karena saya dilarang, karena subhat itu bahaya dan lain. Karena ada seorang ustadz yang menjelaskannya seperti itu. Ya, nauzubillah, mudah-mudahan ustadz tersebut kasih hidayah sama Allah. Ya. Karena sudah banyak menyesatkan tanpa sadar tuh. Jelaslah, membawa jamaahnya untuk membenci, membawa jamaahnya untuk benar-benar merasa dirinya paling baik. Padahal seorang guru, seorang ustadz itu harusnya mentarbiyah hati jamaahnya. Sebelum diberikan ilmu yang lain, didik ilmunya, hatinya, agar benar-benar akhlakul karimah. Apa sih yang diindahkan dari para salaf itu selain ilmu? Akhlak. Keindahan salaf itu karena akhlaknya. Coba antum pelajari semua buku-buku para salaf. Apa sih keindahan dari para salaf itu? Kalau ilmu semuanya sama, tapi karena keindahan akhlakul karimahnya, maka mereka yang mengaku dirinya salaf. Udah belum intisari salaf dipelajari akhlakul karimahnya? Apa iya akhlak nulis di medsos, saya tidak mengambil ilmu dari ustadz ini, ustadz ini, ustadz ini? Kan aneh kalau buat saya. Ya, itu zolim, itu sombong, merasa dirinya paling baik. Dengerin dulu kajian ustadz-ustadznya itu. Kalau subhat tunjukkan di mana, denger hujahnya seperti apa, di mana subhatnya, denger tuh penjelasan ustadznya. Nabi Musa aja sekelas ulul azmi, sekelas rasul yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala, disuruh belajar lagi ke Nabi Khidir. Ya. Apalagi antum seperti itu. Ya, maka kita berlindung pada Allah semuanya dari sifat-sifat sombong seperti itu, sombong tanpa sadar. Ya. Bahkan orang-orang yang sombong itu orang-orang yang nggak tahu diri kalau kata para ulama. Kenapa? Karena dia lupa dia mau pulang kemana gitu. Apa dia nggak akan dihisab sama Allah? Dia apakah merasa pede bahwa imannya selama ini, amalnya sudah diterima sama Allah, jadi nggak perlu lagi gitu. Nauzubillah, nauzubillah min zalik. Orang-orang yang diterima amal ibadahnya itu semakin tunduk, semakin santun berkata, semakin terbuka kepada siapapun. Ada pemabuk yang ingin bertobat, diterima. Apa takut ketularan subhatnya karena pemabuk datang? Kalau dihindari, siapa yang mau membimbingnya? Ada pelacur yang datang, apa takut ketularan subhatnya? Ini yang harus difahami sama teman-teman. Coba renungin lagi, selama ini kita nyari ilmu untuk apa? Seharusnya kita mengetahui begitu kita ikut taklim, orang yang pertama akan mendapatkan kebaikan oleh orang sekeliling kita, bukan asik sendiri seperti itu. Tapi nyatanya setelah kita ikut taklim, banyak menghujat orang, ya, banyak merasa dirinya paling benar, ya, seolah-olah surga kaflingnya udah dipesan semua sama antum. Ini aneh kalau buat saya seperti itu. Ya. Saya lanjutkan. Dalam surat Luqman ayat 18 yang tadi saya bacakan di mukadimah, Allah Subhanahu wa taala menjelaskan, sesungguhnya Allah tidak suka kepada setiap orang yang sombong lagi berbangga diri. Ingat, kesombongan itu tidak disukai oleh Allah Subhanahu wa taala. Mumpung kita masih memiliki usia, mumpung masih ada nih jasad kita, masih bernyawa, masih merasakan sakit ketika dicubit, pukul jari kita, pukul dada kita, agar sadar siapa diri kita sebenarnya. Mau dibawa kemana kita seperti itu? Allah dan Rasulnya mengajarkan kepada kita untuk saling tolong menolong, bukan untuk saling menghujat satu sama lain, berlindung diri pada diri sunnah. Kalau dalam ruqyah ini apa bedanya saya berjumpa dengan para uskun, dukun yang berlindung di kedok agama seperti itu? Sama seperti itu. Ya. Mereka tidak mau berbaur, merasa dirinya punya kafling istimewa dan lain-lain. Ya. Kemarahan tersebut wajar kalau ada dari setiap orang-orang yang bahkan merasa, kok begitu ya setelah ngaji, kok begitu ya setelah ngaji, berubah menjadi baik, ya. Yang tadinya kasar jadi lembut, yang tadinya pongan jadi santun, ya. Bisa menghargai dan lain sebagainya. Tapi aneh gitu, sampai akhirnya berkelompok-kelompok. Jadi kayak Bani Quraisy dulu seperti itu ya, kaum Quraisy ya. Ada yang Bani Abdi, Bani Abdul Manaf ya,
suku-suku berkabilah-kabilah seperti itu jadi aneh akhirnya. Padahal Islam harus bersatu. Kenapa kita nggak pernah bersatu? Karena selalu muncul penyakit-penyakit seperti itu. Ya. La yadkhulul jannata man kana fi qalbihi mithqala dzarratin min kibr. Apa kata Rasulullah? Tidak akan masuk surga seseorang yang di dalam hatinya terdapat seberat atom kesombongan, biji zarah, biji sawi. Jadi percuma antum nggak akan masuk surga, ya, kalau di hati antum ada sedikit saja kesombongan. Coba kalau hari ini kita wafat, masih ada sombong-sombong sedikit begini, yang sedikit ngomongnya, kira-kira bisa masuk surga nggak kita? Coba sadari. Ihwa fillah rahimakumullah. Hidup kita ini untuk kita yang menjalankan. Janganlah terbawa-bawa seperti itu. Beragamalah dengan baik, ya. Dan jauhi sifat sombong yang lainnya. Bangga diri, ya. Kalaulah harta membuat kita sombong, ingat semuanya titipan. Namanya titipan pasti akan diambil kembali oleh pemiliknya. Justru harta itu adalah bagian dari fitnah terbesar dalam kehidupan ini. Kenapa? Karena bila harta tersebut tidak dibelanjakan pada jalan yang mestinya, maka itu akan membawa kemudaratan yang besar. Apalagi seorang ayah yang banyak sekali mengumpulkan hartanya, ketika dia wafat, dia meninggalkan anaknya yang ribut terus-menerus. Saya sering mendapati kasus, ya, terjadinya sihir di antara keluarga, yang lempar sihir misalkan kakaknya, adiknya kena, gara-gara apa? Warisan nggak ada lagi. Seperti itu. Dan itu sering saya, ya. Lihat betapa harta akhirnya membuat semuanya kacau, hancur, seperti itu. Makanya saya bilang tadi bahwa harta termasuk fitnah terbesar dalam kehidupan ini. Kalau kita tidak mempergunakan di jalan Allah, maka sebuah kerugian. Ya, bercerminlah seperti Abdurrahman bin Auf. Bagaimana sahabat Rasul tersebut, dia ingin menghabiskan seluruh hartanya di jalan Allah. Ketika dia habiskan, nggak benar-benar jadi miskin. Nggak ada ceritanya orang-orang yang membelanjakan seluruh hartanya di jalan Allah, Allah buat miskin. Justru kaya berkali-kali lipat seperti itu. Buang sifat bakhil dalam diri kita. Jangan takut miskin dan lain sebagainya. Kemudian lagi kesombongan yang kedua, yaitu sombong karena tahta, jabatan. Ingat, jabatan juga semuanya amanah, titipan juga. Kalau jabatan dunia itu ada temporary, ya. Misalkan jadi camat, jadi ketua RT, jadi ketua RW, bupati dan lain-lain, itu pasti ada expirednya. Apalagi kita punya sistem dalam pemerintahan kita, 5 tahun sekali itu ada pergantian dan lain-lain. Nah, sekarang ketika menjabat sombong, oke, karena dia memiliki jabatan. Tapi nanti ketika dia lengser, apa kesombongan itu masih ada? Ya, apabila ketika dia tidak mau menyadari, maka Allah akan balas biasanya. Allah akan datangkan lagi yang zalim juga, seperti itu, untuk dia merasakan, ya, betapa sombongnya dia dulu, seperti itu. Maka penting bagi kita untuk memahami kesombongan tersebut, seperti apa jenisnya, ya. Kalau dijelaskan tentu tidak akan pernah habis. Bagaimana saya menjelaskan kesombongan? Kita memahami kesombongan tersebut. Bukan sombong yang seperti di jalan dipanggil nggak mau nengok gitu. Nah, dasar sombong. Nah, bukan itu. Itu sombong yang sangat remeh-temeh gitu, ya. Sombong kalau disapa pura-pura nggak kenal, ya. Karena mentang-mentang lagi temennya, lagi sama temennya. Ah, itu juga sama. Kesombongan tingkat bawah itu, ya. Tapi kesombongan utama adalah dengan ilmunya. Karena dia merasa ilmunya tinggi, yang lain bodoh. Nah, ini penting. Dia ngerasa ilmunya paling sunnah, yang lain subhat banyaknya, ya. Apalagi saya katanya banyak subhatnya, seperti itu. Alhamdulillah, ya. Pahala buat saya banyak sekali seperti itu. Baik, Rasulullah SAW bersabda dalam hadis qudsi, dijelaskan, diriwayatkan Imam Muslim, Allah Ta'ala berfirman, keagungan adalah sarungku dan kesombongan adalah pakaianku. Barang siapa merampasku melalui keduanya, aku campakkan ia ke dalam neraka. Ini firman Allah, ya, karena hadis qudsi. Jadi Allah sendiri mengatakan bahwa keagunganku itu sarungku dan kesombongan itu adalah pakaianku. Makanya ketika pakaian Allah kita ambil, ya nggak akan bisa, nggak akan cukup, nggak akan mampu kita menggunakannya. Karena sombong adalah pakaian Allah. Karena Allah maha segalanya, mau sombong mau gimana juga itu Allah. Nah kita sombong mau gimana?
harta titipan, jabatan amanah, ilmu dikasih sama Allah, terus mau disombongin apanya? Ya. Atau ada yang dia mentang-mentang dikasih cantik, Ustadz sombong banget nolak lamaran saya. Itu juga saya belum bisa mengatakan itu sombong, ya. Bisa jadi memang antum bukan pilihannya, ya. Jadi kalau dia menolak itu haknya, silahkan. Ya. Jangan langsung menuduh dia mah sombong dan lain-lain, ya. Dia mah sombong semenjak nikah sama si itu. Nah itu biasanya ada penyakit-penyakit hati yang sebetulnya tidak terlalu signifikan, ya, membantai hati. Tapi kalau sombong karena ilmu itu paling puncaknya. Itu kesepakatan ulama itu. Yang ngerasa dirinya paling baik. Kenapa sombong karena ilmu? Sama kayak iblis soalnya. Iblis sombong ilmunya kan karena dia merasa paling tinggi derajatnya, paling soleh, sampai dinaikkan derajatnya bersama para malaikat di surga. Ya. Buktinya tadi itu, ketika Allah ciptakan Adam dianggap receh, siapa anak baru gitu. Cuman makhluk yang tercipta dari tanah, min turab katanya, dari tanah. Sedangkan aku dari api. Ya. Nggak pantas orang seperti saya derajatnya disuruh sujud hormat sama Adam yang baru diciptakan. Nggak level, ya, kan begitu iblisnya. Sama kita juga begitu, sifat-sifat iblis, ya. Maka janganlah, rahimakumullah, kita terjebak dalam hal-hal yang seperti itu. Justru itu akan membuat kita semakin menderita nantinya, ya. Kenapa? Karena amal soleh kita otomatis akan habis dengan kesombongan-kesombongan kita, ya. Maka kita juga kajian seperti ini tidak bisa dikatakan kita jadi gampang memvonis orang itu sombong, ya. Tapi kita pelajari. Ingat sekali lagi, kita belajar seperti ini bukan untuk memvonis orang, tapi untuk muhasabah diri, sebagai introspeksi diri, agar kita tidak terjebak dengan hal-hal seperti ini lagi, ya. Khawatir kita wafat dalam keadaan sombong, menolak kebenaran seperti apa. Ketika ada seseorang mengingatkan kita, ya, untuk bertobat pada Allah dari dosa tersebut, mengingatkan kita tentang ibadah, kita jawab bilang gini, udahlah, nggak usah ngomongin gua, urus aja diri sendiri. Nah, ini kata Allah, sepaling yang Allah benci perkataan seperti itu. Jadi kalau kita pernah berkata seperti itu, itulah perkataan yang paling dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena perkataan yang paling Allah cintai adalah perkataan dakwah, ya. Kalau perkataan yang Allah benci adalah menolak kebenaran. Ya, menolak kebenaran itu seperti itu, dan itu kategorinya sombong. Orang yang tidak mau menerima kebenaran, dinasihatin tapi nolak, malah menghujat orang yang nasihatinya. Dan ini pun dulu banyak, tapi sekarang alhamdulillah sudah mulai berkurang orang-orang seperti ini. Berganti, setan tahu strateginya, makanya dirubah. Strategi setan, dan iblis sudah merintahkan kepada para pasukannya setan untuk menghasut manusia, menjadikan dirinya paling baik. Karena sekarang demandnya, ya, minatnya lagi paling sunnah, ya, maka dia ngerasa paling sunnah, yang lain subhat, seperti itu, ya. Kalau bukan golongannya dia nggak akan terima, ya. Kalau bukan golongannya dia nggak menerima. Padahal dulu sama-sama kita duduk bareng-bareng, bercanda bareng-bareng. Tapi setelah ngaji kok beda gitu, seperti itu. Kita dianggapnya adalah virus yang akan meracuni dan lain-lain. Nauzubillah min dzalik. Coba, tega banget kita dibilang virus seperti itu, ya. Ibaratnya kita ini influenza gitu, ya, gampang, atau corona yang gampang nyebar seperti itu. Baik, ini ada kisah unik. Rasulullah SAW bersabda, "Ikhtasamatil jannatu wan naru faqalatil jannatu ma li ma yadkhulni illa du'afa an-nas wa saqatuhum wa qalatin nar u'thirtu bil jabarina wal mutakabbirin." Surga dan neraka bertikai, berantem. Surga berkata, apa-apaan ini? Aku tidak ada yang memasuki kecuali orang-orang yang lemah dan hina, kata surga. Ya. Kemudian neraka berkata, sedangkan aku dimuliakan dengan orang-orang yang bengis dan orang-orang yang sombong. Lihat, ini kan bercanda sebenarnya bahasanya. Ya. Bercanda. Coba, surga merasa saya dihinakan. Kenapa? Kok saya paling banyak dimasuki orang-orang yang duafa, ya, orang-orang yang dulu di dunianya banyak sekali sengsara, ya, orang-orang lemah, orang-orang hina, yang dulu di dunia pokoknya kelihatannya hina lah, ya, nggak ada apa-apanya. Tapi neraka bangga, saya malah banyak yang datang itu yang sombong, ya, yang angkuh, ya, yang bengis, seperti itu.
Nah, di sini diceritakan dalam hadis tersebut, dan hadis ini sahih. Sombong tidak akan mungkin memasuki surga. Sehebat apapun amal ibadah kita, nol. Mana buktinya? Iblis tadi. Lah buktinya iblis. Padahal cuma sekali nolak. Sujud kepada Adam, langsung diturunkan. Lah kita sombongnya udah berkali-kali, mau diturunin kemana coba? Ke kuburan paling juga ya. Seperti itu. Nggak bisa mau pindah alam dan lain-lain karena kita masih hidup di dunia ini seperti ini. Dan dalam surat Al-Luqman juga ayat 18, dan janganlah kamu memalingkan mukamu dari manusia karena sombong. Ya, memalingkan itu apa? Nggak mau lagi kumpul sama siapa sih itu, banyak subhatnya. Ya, jangan mau kumpul-kumpul dan lain-lain, ketularan nantinya. Ya, kita kan imannya masih lemah, ya seperti itu. Dalihnya dan lain-lain macam seperti itu. Nah ini, dan janganlah kamu memalingkan mukamu dari manusia karena sombong. Dan janganlah kamu berjalan di muka bumi dengan angkuh. Sunnah dong, tiap jalannya berkelompok, jenggotan, cingkrang, ya seperti itu. Tapi hatinya melihat hal yang lain, kita dong paling sunnah. Ini maksudnya ya. Dan janganlah kamu berjalan di muka bumi dengan angkuh, yang merasa dirinya paling terpuji, terkenal, ya, tercantik, terganteng, ya. Saya aja yang ganteng biasa aja kok ya, dan lain-lain semuanya ya. Nah, sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang sombong lagi membanggakan diri. Allah sudah berikan ujian kepada siapapun. Allah anugerahkan wajah cantik, Allah anugerahkan wajah tampan, Allah anugerahkan kaya, Allah anugerahkan miskin, Allah anugerahkan dan lain semuanya. Dan itu semuanya ujian, dan kelak tentu akan berbeda dihisapnya orang sombong, orang yang cantik sama orang yang tidak cantik. Tentu akan berbeda hisapnya, orang yang kaya dengan orang yang miskin. Kenapa? Karena Allah Maha Bijaksana, Allah punya aturan. Jadi jangan takut dengan segala kekurangan yang ada dalam diri kita. Justru membuat kita harusnya banyak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kok bisa? Kok bisa? Orang yang pintar itu kan selalu bersyukur dalam keadaan apapun, ya. Al-lutfu namanya. Orang yang kurang bersyukur, dia akan selalu mencari alasan untuk mengeluh seperti itu. Karena setiap manusia punya loh persoalan, punya masalah. Tinggal bagaimana kita mengolah masalah tersebut menjadi baik. Ya, makin bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukan karena masalah tersebut akhirnya membuat kita lemah, membuat kita jauh dari Allah. Dan akhirnya ketika kita keluar dari jamaah, maka ketika sendirian, sebagaimana domba itu paling mudah ditangkap oleh serigala ketika sendirian, seperti itu. Maka nasihat yang terbaik, janganlah kamu palingkan dirimu dengan penuh kesombongan, ya, karena hal tersebut akan menimbulkan sebuah kenistaan yang tidak ada ujungnya di akhirat nanti, ya. Ngeri pokoknya semuanya. Lebih baik kita menjadi orang yang tawadu, rendah hati, ya, bergaul dengan siapapun tapi bukan intens, ya, duduk dengan siapapun. Ada larangan-larangan orang bermajlis dengan orang-orang yang ahli subhat. Perhatikan ayatnya kepada siapa yang dimaksud tersebut. Orang yang tidak percaya kepada Allah, ya, karena ini penuh setan. Pada siapa lagi? Pelaku LGBT, jangan duduk sama-sama karena memang ada larangan. Jelas hadisnya juga seperti itu. Kalau karena hanya beda harokah, beda kajian, jadi nggak sampai mau duduk bareng-bareng, kan ini aneh, ya. Pak Ustadz justru ke sana aja sih, kebetulan gitu kalau buat saya. Sekalian saya jelaskan, karena nggak ada yang mau ngejelasin, saya jelaskan sekalian, ya, biar terang benderang. Syukur-syukur mereka mau memperbaiki kesalahan tersebut, ya. Tapi kalau nggak yang mau dengar silakan, itu juga. Yang pasti Allah ciptakan kita dua telinga untuk mendengar, mulut satu untuk mendengar dulu semuanya, memahami dulu semuanya, baru berkata seperti itu. Salamah bin Aqwa meriwayatkan, seseorang makan di sisi Rasulullah SAW dengan tangan kirinya. Maka Rasulullah SAW menegurnya dan bersabda, makanlah dengan tangan kananmu. Ia menjawab, saya kidal, nggak bisa. Ya. Maka Rasulullah bersabda, kamu tidak bisa, tidak ada yang mencegahnya kecuali kesombongan kamu. Ia tidak bisa mengangkat tangannya lagi kanannya ke mulutnya sama sekali, ya, akibat kesombongan. Karena ngerasa dia kidal, jadi makan juga kidal. Padahal Rasulullah dari beberapa hadis menjelaskan bahwa setan makan dengan tangan kirinya. Kalau kita ingin jadi seperti setan, ya udah pakai tangan kiri aja. Seperti itu. Makanya para dukun yang sudah menjual dirinya kepada setan itu perhatikan kalau makan dengan tangan kirinya. Ya. Orang-orang yang sudah menjual seperti itu.
Maka ketika ada seorang yang ditegur sama Rasulullah, kamu makan pakai tangan kanan, jangan pakai tangan kiri. Saya nggak bisa pakai tangan kanan. Maka semenjak itu orang tersebut tangannya nggak bisa digerakkan. Karena apa? Kesombongannya. Kalau kita lihat lagi cerita sebelumnya, dari mulai Abu Jahal ya, kemudian lagi Al-As, kemudian lagi Utbah binti Rabi'ah, itu semuanya sebetulnya mengakui bahwa agama Islam itu benar, tapi ada kiber, ada kesombongan dalam hatinya, dia menolak masuk Islam. Ya. Al-Mughirah contohnya, ketika berdebat dengan Rasulullah, dia terpana dengan penjelasan Rasulullah. Ya. Bahkan ketika Al-Mughirah menawarkan harta dan tahta perempuan kepada Rasulullah, Rasulullah bilang, sekalipun kau membawa matahari dan bintang diletakkan di pundakku, aku tidak akan bisa melepaskan dakwah ini. Ya. Terpana dengan kebenaran-kebenaran Al-Quran, tapi karena sombongnya dia merasa dirinya seorang pejabat di Quraisy, ya, bagaimana di tanggapan orang-orang Quraisy kalau saya masuk Islam, itu terhalang. Makanya orang-orang yang sombong itu sulit mendapatkan hidayah. Kenapa? Karena setiap hidayah yang masuk mental terus karena al-kibar tadi, karena sombong tadi seperti itu. Ya. Kemudian lagi Rasulullah menjelaskan, al-akhbarikum bi ahlin nar, maukah kalian aku beritahu tentang ahli neraka? Nah, Rasulullah menjelaskan, kullu utulin jawadin mustakbirin, setiap orang yang berperangai keras, pongah dan sombong, itulah mereka para penghuni neraka. Ya, dari Ibnu Abbas, dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu berkata, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, tidak seorang pun yang congak jalannya dan merasa dirinya kecuali ia menemui Allah dengan kemurkaannya. Ya. Nah, sebelum kita menemui Allah, lebih baik kita selesaikan tersebut daripada nanti kita kaget luar biasa ya. Dalam hadis Abu Hurairah juga disebutkan, 3 orang pertama yang masuk neraka adalah pemimpin yang diktator, maksudnya yang lalim, orang kaya yang tidak menunaikan zakat, dan orang fakir yang sombong. Udah fakir, sombong lagi, ini paling parah. Ya. Kadang-kadang ada nggak seperti itu? Mungkin barangkali ada ya, orang-orang yang fakir tapi sombong seperti itu ada. Ya. Kemudian lagi dalam Sahih Bukhari disebutkan oleh Rasulullah SAW, salasatu la yanzuru ilaihim yaumal qiyamati wa la yuzakkihim wa lahum adzabul alim al-musbilu wal mananu wal munafiku sil'atuhu bil halafi al kadzib. Ada 3 orang yang tidak dilihat Allah pada hari kiamat, tidak disucikannya, dan baginya siksa yang pedih. Musbil, ya. Siapa musbil itu nanti saya jelaskan. Penebar fitnah dan orang-orang yang menukarkan barangnya dengan sumpah palsu, ya. Nah, musbil itu orang-orang yang selalu memanjangkan pakaiannya, ya. Makanya ada hadis yang mengatakan, apa yang dipanjangkan dari sarungnya hingga sampai kepada kedua mata kakinya, maka ia berada di neraka. Seperti itu. Makanya kita disunahkan untuk di atas mata kaki. Makanya orang-orang yang sholat aja pakai sarung selalu di atas mata kaki, ya. Kecuali dia memang pakai celana lagi seperti saya gini, ya. Kemudian pakai lagi gombrang, itu nggak ada masalah seperti itu, ya. Makanya seburuk-buruknya kesombongan adalah orang yang menyombongkan dirinya terhadap sesama hamba karena ilmunya dan merasa besar karena kelebihan yang dimilikinya. Orang seperti ini tidak berguna ilmu yang dimilikinya. Karena jika ia mencari ilmu demi akhirat, ilmunya akan menundukkannya, hatinya menjadi tenang dan jiwanya menjadi tentram. Ia merasakan adanya pengawasan terhadap dirinya, ia tidak pernah letih terhadap, bahkan selalu introspeksi diri dan memantau setiap waktu. Jika sedang lengah terhadapnya, ia terlempar di jalan yang lurus dan jalan itu menghancurkannya. Sedang barang siapa menuntut ilmu untuk tujuan kesombongan dan kekuasaan serta meremehkan dan menganggap bodoh kaum muslimin yang lain, sesungguhnya hal itu merupakan kesombongan yang paling besar. Tidak akan masuk surga seseorang yang dalam hatinya terdapat sebesar biji sawi kesombongan, tiada daya dan kekuatan kecuali milik Allah yang Maha Tinggi dan Maha Agung. Maka kita meminta kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah menjaga kita dari segala kesombongan, ya. Maka teman-teman, demikian saja dulu ya kajian tentang kesombongan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala bisa menjaga kita, melindungi kita dari sifat sombong ini, ya. Dan mudah-mudahan juga Allah menyadarkan orang-orang yang sombong di sekeliling kita agar segera berbenah diri, memperbaiki diri dan memuhasabah dirinya sampai Allah datangkan kematian kepada kita semuanya, ya. Karena terbayang oleh kita ketika kelak nanti kita wafat, kita ternyata ketika dihisab masih ada dosa kesombongan dalam diri kita. Padahal Rasulullah bersabda tidak akan masuk surga orang yang terdapat dalam hatinya kesombongan walaupun sebesar biji zarah. Demikian kurang lebihnya mohon maaf.
karena kebenaran sejati sudah pasti milik Allah Subhanahu wa taala. Kesalahan, kekurangan, kalau ada perkataan yang tadi menyinggung dan lain-lain, demi Allah saya tidak ingin menyinggung siapapun, ya. Saya cuma hanya mengajak semuanya untuk kembali kepada Allah, muhasabah diri, introspeksi diri, akan berbaiki hati, ya, karena khawatir kontrak hidup kita di dunia ini tinggal sebentar lagi.